Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Program Studi Informatika, Semester 2, Kelas Informatika B, Kelompok 6. Pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Puji Imam Mutakin. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok sekaligus pemapar materi kali ini. Pertama ada Nurul Aulia dengan NIM 102222067. Kedua Azam Jibran Hakim dengan NIM 102222072. Ketiga Faisal Muhammad Abdul Ghani dengan NIM 102222066. Keempat Devan Ananda Hakim dengan NIM 102211154. Dan terakhir Muhammad Fahmi Aulia Nur dengan NIM 102222054. Materi yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai struktur dari Central Processor Unit atau CPU. Baik, tanpa lama-lama, kita lanjutkan ke sesi pemaparan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Dan materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen utama atau komponen-komponen utama yang ada di dalam CPU. Terdiri atas 4. Yang pertama ada control unit, yang kedua ada arithmetic and logic unit atau ALU, yang ketiga ada register, yang keempat ada CPU interconnection. Saya akan menjelaskan dulu control unit. Control unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang arithmetic and logic. ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut bahasa mesin atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Komponen utama CPU. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu hanya disimpan saat proses pengolahan terjadi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama
dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau disebut dengan fetch, dan operasi pelaksanaan instruksi yang disebut dengan execute. Untuk selanjutnya kita akan membahas berbagai macam prosesor yang ada dalam CPU. Prosesor yang ada dalam CPU terbagi menjadi 8 prosesor. Yang pertama ada single core, yang kedua ada dual core, yang ketiga ada quad core, terus hexacore, octa-core, dan deca-core. Untuk single core seperti namanya ya, jadi single core itu memiliki satu inti, yang artinya core ini hanya mengerjakan satu proses secara sendirian dan hanya mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Untuk dual core, core ini memiliki dua inti, berarti core ini tidak bekerja sendirian. Nah, untuk mengetahui perbedaannya dari single core dan dual core ini, kalian bisa lihat gambar ini. Dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa dual core itu seperti pasangan suami dan istri. Mereka bekerja sama dan menjalani hidup, membuat pekerjaan menjadi semakin ringan. Dual core bisa memproses dua pekerjaan sekaligus karena memiliki dua inti yang bekerja secara bersamaan. Untuk quad core memiliki 4 inti sehingga kinerjanya semakin cepat dan ringan saat memproses data. Selain itu, quad core memiliki kelebihan multitasking. Yang keempat ada octa-core. Masih belum puas dengan performa dual core, maka diciptakanlah octa-core. Core ini memiliki 8 inti dalam satu prosesor. Hal ini bisa diartikan bahwa core ini bisa memproses 8 pekerjaan sekaligus dan membuatnya semakin menjadi lebih cepat. Untuk core yang lain, fungsi dan cara kerjanya sama saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk single core memiliki satu inti, untuk dual core memiliki 2 inti, untuk quad core memiliki 4 inti, hexacore 6 inti, octa-core 8 inti, deca-core 10 inti. Bridge merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Bridge memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, one cycle execution time, satu putaran eksekusi mempunyai CPI atau waktu berinstruksi untuk putaran, hal yang dimaksud untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. Yang kedua, pipeline, sebuah teknik yang memungkinkan dapat melakukan eksekusi secara simultan sehingga proses instruksi lebih efisien. Yang ketiga, large number of register. Jumlah register yang sangat banyak didesain dimaksudkan untuk dapat menampung jumlah register yang sangat banyak, mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi yang berlebihan dengan memori. Jadi untuk kesimpulan penjelasan tugas 10 ringkasan materi yang telah dibahas, antaranya adalah CPU adalah komponen inti dalam sistem komputasi yang menjalankan instruksi dan melakukan operasi komunikasi. Terus CPU meliputi control unit, lalu register dan komponen lainnya. CPU beroperasi berdasarkan arsitektur core dengan unit pemrosesan, memori utama, unit kembali, dan unit input atau output. Untuk selanjutnya adalah pentingnya memahami struktur CPU dalam dunia teknologi. Memahami struktur CPU membantu mengoptimalkan performa sistem komutasi. Pemahaman ini juga berguna dalam pemilihan penggunaan perangkat keras yang sesuai untuk meningkatkan performa pada komputer tersebut.
meningkatkan kinerja pemrosesan dan kinerja komputasi secara keseluruhan. Sekian untuk materi presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih.